Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi ini kami mencari Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami utamakan di atas segala-galanya hidup ini, dan kami bisa sebagaimana ada ini karena Tuhan. Ya, kebisaannya kami bisa melakukan anugerah Tuhan. Kasih karunia-Mu yang Kau berikan, dan gunakan baik untuk bersekutu pada Engkau, lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, dan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh membantu asahan kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat 20. Yohanes Pembaptis tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus darahnya raja wilayah Ituria dari Trekonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafa menjadi imam besar, datanglah firman Allah pada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah, dirimu dibaptis, dan Allah akan mengambil dosamu, seperti ada tulis dalam kitab Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebab lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan jadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang melekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu ia berkata pada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari muka yang akan datang? Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah sedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan tebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya padanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ketika anak orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan bukan kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat yang mengerikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami dan akan dibakar dalam api yang tidak padamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.
Tetapi setelah ia menegur Raja Herodes, wilayah Herodes karena peristiwa Herodia di saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang telah dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Firman Tuhan yang jadi berkat buat kita baca satu ayat 17 maksud kami, ayat 17. Allah penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jeram itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Alat penampi untuk membersihkan, tempat pengirikan dan untuk mengumpulkan gandum. Mana lalat dan mana gandum. Gandum di bawah hujan, belum dijeram, dibakar, sebagaimana kita dengar. Tapi debu jeram itu akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Bukan api-api biasa, tapi api yang tidak terpadamkan. Dan menyala terus dengan neraka. Betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Ingat, jangan main dosa. Kita hidup di akhir zaman. Mana gandum, mana lalang. Nanti pada akhir zaman kita akan lihat. Maka firman Tuhan jelas. Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kalau kita yang kudus, kita menguruskan diri dengan baik. Dan hidup di akhir zaman. Nanti kelihatan mana yang kudus, mana yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar. Biar kita yang benar semakin membenarkan diri, yang main-main dosa. Waktu ketika alat penampi tangan Tuhan sudah siap untuk menampi membersihkan, tapi bagi kita gandum masuk dalam gudang. Amin. Saudara mau segudang Allah, awan nabi akhirat, api kekal, tidak ya, jauhkan Tuhan. Kita bukan lalat tapi gandum, bukan lalat. Amin. Mari tundukkan kepala. Firman Tuhan itu jelas bagi kita. Lalang dan gandum satu ketika ada tempatnya sendiri. Tapi kami bahagia kalau mau menyucikan hidup kami dengan baik, pimpin kami dengan kekudusan dan apapun orang najis, kapal cabul, busuk dan tidak baik. Kita perjalanan kami bisa untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan apa yang kau siapkan. Berikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medical, Polri, berikan mereka takut dan berhasil. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan